Selamat pagi untuk seluruh peserta Zoom pada pagi hari ini. Izin kita tanyakan dulu, apakah narasumber kita dan Bapak Ketua Umum sudah masuk ke dalam webinar online pagi ini? Halo, selamat pagi Mbak Wulan. Pak, mungkin Bapak Ketua Umum belum masuk, kita tunggu sebentar ya. Baiklah, mari kita mulai. Mungkin Bapak Ketua Umum nanti akan menyusul. Selamat pagi dan semoga damai sejahtera senantiasa menyertai kita semua. Pada yang terhormat, Bapak Dr. Fandi Iyot, selaku Ketua Umum APEKNAS, dan Bapak Alberto LT Manukti, selaku Business Development Manager APEKNAS, yang akan menjadi narasumber webinar pada hari ini, Kamis 18 September 2025, serta seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi yang berbahagia ini. Kami menyampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk mendapatkan ilmu dari narasumber yang luar biasa. Sebelum itu, kami APEKNAS mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada LPJK dan Kementerian PUPR yang bersedia hadir dalam online webinar pagi ini. Dan juga kami memohon jika Bapak Ibu perwakilan LPJK dan Kementerian PUPR untuk dapat memberikan kata sambutan pada webinar pagi ini, di mana kami APEKNAS sangat berterima kasih jika bersedia memberikan kata sambutannya. Seminar daring kita pada kali ini mengusung tema Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bersama APEKNAS. Sebelum memulai acara, izinkan saya sebagai MC pada pagi ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Ada pembukaan, mendengarkan mars dari APEKNAS, kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, foto bersama sebagai dokumentasi,
Pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Ini, mari kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu mendengarkan Mas Apeknas. Kepada admin, kami persilahkan untuk memutarkan videonya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan. Kami maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, melaju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Tercinta, anugerah Tuhan. Kami pengusaha kontraktor, maju sejahtera, ciptakan peluang kerja, Apenas Jaya. Bangun negeri, satukan bangsa demi ibu pertiwi. Jasa konstruksi Indonesia, maju majulah. Jasa konstruksi Indonesia, hebat hebatlah. Apenas, 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 sejahtera. Apenas, 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 untuk Indonesia. Terima kasih kepada admin. Sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Insinyur Fandi Iyot selaku Ketua Umum Apeknas. Apakah Bapak sudah ada dalam Zoom? Baiklah, mungkin Bapak Ketua Umum sedang berhalangan hadir. Kita lanjut saja. Mungkin sebelum ke inti acara webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan foto bersama untuk dokumentasi. Dimohon kepada seluruh peserta untuk dapat menyalakan kamera Zoom.
Baiklah, terima kasih untuk para peserta. Sebelumnya, sebelum kita memasuki acara inti dari seminar online pagi ini, kami persilakan admin untuk memutarkan video ISO dan juga SBU. Selamat datang di SSPS, mitra Anda untuk sertifikasi ISO. Temukan 4 proses langkah mudah untuk digitalisasi ISO Anda. Langkah pertama, penyusunan dan perencanaan. Dapatkan pelatihan dan analisis kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, dapat digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iot, STM PWK IPM. Terima kasih. Terima kasih kepada admin. Sebelumnya, kami infokan bahwa untuk video webinar online ini dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk di-subscribe. Dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak dan Ibu telah mengisi daftar hadir kembali di hari H yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp, jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan update terbaru seputar dunia konstruksi, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Selanjutnya, kita akan masuki acara inti dari seminar online pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus diskusi dan sesi tanya-jawab. Webinar ini akan dipandu oleh Bapak Alberto selaku Business Development Manager Apeknas. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wulan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai perubahan atas PP nomor 22 tahun 2020 tentang pelaksanaan UU Jasa Undang-Undang Jasa Konstruksi. Saya mohon izin share screen ya, teman-teman. Sudah terlihat presentasi saya. Sudah, Pak. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, di mana tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Di mana kita tahu bahwasannya bahwa sektor konstruksi adalah salah satu pilar penting pembangunan nasional, di mana regulasi jasa konstruksi tidak hanya mengatur pelaku usaha, tetapi juga kualitas infrastruktur yang kita bangun.
Hari ini kita akan membahas mengenai perubahan peraturan perundangan nomor 22 tahun 2020 yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di mana kita tahu bahwa di sektor konstruksi itu menyumbang kurang lebih 10% dari PDB atau produk domestik bruto dan untuk Indonesia, dan juga menyerap kurang lebih 8 juta tenaga kerja yang ada di Indonesia, di mana perubahan aturan ini menyangkut efisiensi, daya saing, dan perlindungan untuk semua pihak. Di sini perubahan ini dilakukan untuk apa? Nah, untuk menyelaraskan dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko, menjamin peningkatan daya saing usaha konstruksi, memberikan kepastian hukum bagi pelaku jasa konstruksi, meningkatkan kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Mengapa PP nomor 22 tahun 2020 perlu diubah? Karena lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah banyak aturan terkait perizinan usaha, termasuk jasa konstruksi. Pemerintah ingin birokrasi lebih sederhana. Di sini pemerintah ingin birokrasi lebih sederhana, tetapi sederhana ini tetap menjaga kualitas dan keselamatan daripada konstruksi tersebut. Mungkin analogi sederhananya sebelum eh, melewati banyak pintu ya kalau untuk pengurusannya. Nah, sekarang melalui cukup satu pintu digital atau lewat OSS, di mana OSS ini merupakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Di sini bukan sekedar memudahkan izin, tetapi menjaga mutu dan keselamatan proyek. Ini merupakan ruang lingkup perubahan, di mana perubahan atas PP 22 tahun 2020, di mana mencakup aspek perizinan berusaha, sertifikasi dan registrasi, kualifikasi dan klasifikasi BUJK atau Badan Usaha Jasa Konstruksi, kemitraan usaha, standar dan mutu konstruksi, tenaga kerja konstruksi, pengawasan, dan sanksi. Di mana apa saja pokok-pokok perubahan yang terjadi untuk perizinan berusaha, kualifikasi dan klasifikasi BUJK, standar dan mutu konstruksi, sertifikasi dan registrasi, kemitraan usaha, tenaga konstruksi, pengawasan dan sanksi. Nah, mungkin saya akan jelaskan seperti berikut, di mana untuk pokok perubahannya sendiri yang sebelumnya kita bisa lihat bahwa sebelum perubahan untuk perizinan yang dilakukan secara bertingkat, di mana ada izin usaha, izin operasional, izin proyek. Berarti ibaratnya dulu tuh sangat rumit dalam pengurusan tersebut. Nah, sekarang setelah perubahan undang-undang ini, semua perizinan melalui OSS atau Online Single Submission ini berbasis risiko, dan juga BUJK hanya perlu memenuhi persyaratan dasar seperti NPWP, domisili, legalitas usaha, dan juga skala risiko, di mana skala risiko ini seperti apa? Rendah, menengah, tinggi, dan menentukan tingkat perizinan. Nah, jadi BUJK kecil cukup registrasi dasar aja. Nah, jadi langsung bisa ikut proyek kecil. Nah, seperti itu. Nah, untuk sertifikasi dan registrasi, di mana untuk tenaga kerja konstruksi yang sebelumnya wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK sesuai standar, proses sertifikasi dilakukan oleh LPS atau lembaga sertifikasi profesi yang terakreditasi, dan juga sertifikat dapat diperoleh melalui uji kompetensi maupun pengakuan pengalaman kerja. Nah, ini seperti apa? Nah, terus untuk badan usaha konstruksi BUJK harus memiliki sertifikat badan usaha atau SBU. Registrasi BUJK dilakukan secara elektronik oleh LPJK atau lembaga pengembangan jasa konstruksi. Masa berlaku sertifikat lebih sederhana, tidak berulang, dan berkepanjangan izin. Itu mungkin kesimpulannya seperti tenaga kerja wajib punya SKK atau bukti kompetensi. Nah, contoh tukang las jembatan harus punya sertifikasi agar pekerjaan jadi lebih aman, ataupun untuk pekerjaan di bangunan tingkat tinggi harus punya sertifikasi seperti itu. Nah, ini untuk kualifikasi dan klasifikasi BUJK, di mana untuk kualifikasi usaha dibagi menjadi kecil, menengah, besar, dan juga klasifikasi usaha mencakup bidang pekerjaan konstruksi, di mana jasa konsultasi dan pekerjaan spesialis. Dan juga yang terakhir yaitu penggunaan KBLI atau klasifikasi
baku lapangan usaha Indonesia terbaru disesuaikan dengan OSS atau sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Itu yang keempat yaitu kemitraan usaha, di mana untuk BUJK besar wajib bermitra dengan BUJK kecil dalam proyek pemerintah, di mana BUJK besar wajib bermitra dengan BUJK kecil, dan juga kemitraan dapat berupa kontrak pekerjaan, alih teknologi, transfer keahlian, dan di mana tujuan daripada kemitraan usaha ini adalah memperkuat kualitas BUJK kecil agar mampu bersaing di pasar nasional maupun global. Berikut yaitu untuk standar dan mutu konstruksi, di mana untuk penerapan standar mutu berbasis SNI atau Standar Nasional Indonesia dan standar internasional, di mana untuk penekanan daripada standar mutu konstruksi ini adalah keselamatan konstruksi atau keselamatan kesehatan kerja, konstruksi, ramah lingkungan dan keberlanjutan, di mana untuk green construction, yang ketiga yaitu digitalisasi, manajemen proyek atau building information modeling atau BIM. Mana untuk standar mutu konstruksi ini wajib mengikuti SNI, dorongan penggunaan BIM, dan serta green construction. Untuk tenaga kerja konstruksi sendiri ada empat bagian, yaitu penguatan program sertifikasi massal tenaga kerja, yang kedua itu perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang ketiga itu pengembangan keahlian berjenjang level 1 sampai ahli utama, yang keempat itu kolaborasi dengan perguruan tinggi, sekolah menengah kejuruan, dan BLK, kepala lembaga konstruksi untuk menyiapkan tenaga kerja kompeten. Nah, itu untuk pengawasan sanksi sendiri, yaitu mana untuk pengawasan untuk pengawasan sanksi, yaitu yang pertama, pengawasan dilakukan oleh Kementerian PUPR dan pemerintah daerah, yang berbasis pelaporan digital melalui sistem informasi konstruksi nasional. Dan juga untuk sanksi sendiri dari pokok-pokok perubahan ini adalah sanksi administratif, di mana ada peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin. Di mana yaitu ada denda juga dan larangan melalui tender bila melanggar ketentuan. Jadi di mana sanksi sudah jelas, dimulai dari peringatan, pembekuan, hingga pencabutan izin daripada usaha dari Bapak Ibu yang siapkan. Seperti itu. Di sini ada implikasi perubahan. Implikasi perubahan, apa dampaknya bagi kita semua? Dampaknya bagi kita seperti ada bagi pemerintah, bagi pemerintah seperti apa, bagi badan usaha jasa konstruksi atau BUJK seperti apa, bagi tenaga kerja konstruksi seperti apa. Nah, yang pertama untuk bagi pemerintah yaitu implikasi perubahannya adalah birokrasi lebih sederhana, fokus pada pengawasan dan juga penguatan sistem digital dalam manajemen jasa konstruksi. Bagi usaha jasa konstruksi atau BUJK yaitu proses perizinan lebih mudah dan cepat, mendorong peningkatan standar mutu dan profesionalisme, kemitraan wajib, membuka peluang usaha baru. Yang terakhir itu bagi tenaga kerja konstruksi. Nah, bagi tenaga kerja konstruksi ini kesempatan lebih luas untuk mendapatkan sertifikasi, perlindungan hukum dan keselamatan kerja lebih baik, peningkatan kapasitas melalui pelatihan keberlanjutan. Itu merupakan implikasi daripada perubahan. Kira-kira apa sih dampaknya bagi kita semua ketika perubahan undang ini terjadi? Nah, seperti itu. Di mana siapa yang tidak siap dengan perubahan ini akan tertinggal, gitu. Tapi yang adaptif akan sangat diuntungkan dengan perubahan daripada undang-undang ini. Berikut kita masuk pada tantangan implementasi daripada undang-undang ini, yaitu di mana adaptasi BUJK kecil terhadap sistem digital atau OSS, SBU online. Yang kedua yaitu kapasitas LPJK dalam layanan sertifikasi dan registrasi secara elektronik. Yang ketiga yaitu kesiapan tenaga kerja konstruksi menghadapi tuntutan potensi global. Yang keempat yaitu pengawasan di daerah yang seringkali belum optimal. Yang kelima yaitu perlu koordinasi erat antara pusat, daerah, dan asosiasi jasa konstruksi. Nah, baik, untuk tantangan implementasi sendiri, ini bukan alasan untuk mundur, tetapi justru peluang untuk kita berbenah untuk menghadapi dari tantangan implementasi ini.
itu. Untuk kesimpulannya, itu perubahan PP nomor 22 tahun 2020 dilakukan dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Yang kedua itu perubahan mencakup perizinan berusaha, sertifikasi standar mutu, kemitraan usaha, hingga pengawasan, di mana tujuan utama daripada yaitu menyederhanakan regulasi atau perizinan dipermudah, meningkatkan daya saing usaha jasa konstruksi atau dalam hal ini mutu dan keselamatan harus ditingkatkan, dan yang ketiga itu mendorong kualitas dan keselamatan infrastruktur nasional, di mana nanti kolaborasi antar BUJK besar kecil yang wajib diperkuat. Yang terakhir itu dibutuhkan sinergi antar pemerintah, dunia usaha, tenaga kerja, dan asosiasi jasa konstruksi agar implementasi berjalan secara optimal. Jadi untuk kesimpulan ini ada 3 poin, yaitu di mana untuk perizinan dipermudah, mutu dan keselamatan harus ditingkatkan, yang ketiga yaitu kolaborasi antar BUJK besar dan kecil wajib diperkuat, di mana kita tidak hanya membangun jalan, gedung, atau jembatan, kita membangun peradaban yang berdiri di atas fondasi regulasi yang kuat dan modern. Mari kita bersama-sama menjadikan jasa konstruksi Indonesia lebih kompetitif dan berdaya saing global. Mungkin berikut untuk slide terakhir, baik demikian presentasi dari saya kembalikan ke MC untuk Mbak Ulan. Terima kasih Mbak Ulan. Terima kasih kepada Bapak Alberto atas pemaparan materi yang luar biasa. Kita lanjutkan ke dalam sesi tanya jawab. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh di chat dalam kolom chat. Gimana tanya? Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Maharani. Pertanyaannya mau bertanya, apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi perubahan peraturan ini dan bagaimana solusi yang mungkin diterapkan? Mungkin Bapak narasumber bisa menjelaskan tentang hal ini. Baik, terima kasih Mbak Maharani. Pertanyaan yang sangat baik, di mana tantangan utama dalam implementasi perubahan PP nomor 22 tahun 2020, di mana ada beberapa hal. Di sini saya akan jelasin bahwa ada beberapa hal, yaitu adaptasi terhadap sistem digital, di mana banyak BUJK kecil dan tenaga kerja konstruksi belum terbiasa menggunakan sistem OSS berbasis risiko maupun layanan online daripada LPJK. Nah, di sini bagaimana solusi daripada
terhadap sistem digital, yaitu solusinya pemerintah bersama asosiasi perlu melakukan pendampingan, pelatihan digital, dan penyederhanaan aplikasi agar lebih ramah pengguna. Yang kedua yaitu kapasitas sertifikasi tenaga kerja seperti apa. Mungkin jumlah tenaga kerja konstruksi yang harus disertifikasi masih sangat besar. Solusi daripada kapasitas sertifikasi tenaga kerja yaitu memperbanyak LSP atau lembaga sertifikasi profesi, program sertifikasi massal, serta pengakuan berbasis pengalaman kerja untuk mempercepat. Nah, yang ketiga itu kemitraan BUJK besar dan kecil, di mana kita seringkali masih bersifat formalitas, tidak benar-benar transfer pengetahuan. Seperti itu. Kira-kira solusi daripada kemitraan antara BUJK besar dan kecil yaitu perlu pengawasan ketat serta insentif bagi BUJK besar yang benar-benar membina BUJK kecil. Dan juga yang keempat itu em, pengawasan lapangan, di mana di beberapa daerah pengawasan proyek belum konsisten ya kita lihat. Jadi mungkin solusi daripada pengawasan proyek yang belum konsisten yaitu solusinya memanfaatkan digital monitoring system, di mana serta meningkatkan koordinasi antara pusat dan daerah. Mungkin jadi intinya itu tantangan ini bisa diatasi dengan digitalisasi yang inklusif, percepatan sertifikasi, kemitraan yang sehat, dan pengawasan yang kuat. Nah, jika semua pihak bersinergi, perubahan regulasi ini justru menjadi peluang besar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing jasa konstruksi nasional di Indonesia. Mungkin seperti itu, Mbak Mahara. Baik, Bapak, terima kasih atas jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Maharani? Cukup menjawab. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaan selanjutnya dari Bapak Tasrin Belenehu. Selamat siang Bapak Ibu, izin bertanya terkait perubahan kebijakan dan peraturan yang ditetapkan pemerintah. Pertanyaan pertama, ketika semua perizinan dan sertifikat badan usaha perusahaan masih menggunakan peraturan sebelumnya, apakah berpengaruh pada perusahaan yang menyediakan jasa tersebut yang sedang menggunakan izin sebelumnya pada proyek yang sedang berjalan? Pertanyaan kedua, apakah kita harus mengupdate semua izin lebih dahulu atau melanjutkan pekerjaan sambil mengupdate semua perizinan? Dan pertanyaan yang terakhir, untuk perubahan BUJK kecil ke menengah, apa syaratnya? Dan dari menengah ke besar seperti apa? Baiklah, Bapak narasumber akan menjelaskan poin-poin dari pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Pak Tasrin. Saya izin menjawab. Baik, mungkin pertanyaan pertama yaitu apakah izin lama masih berlaku pada proyek yang sedang berjalan ya? Ya, sepengetahuan saya izin yang lama tetap berlaku, di mana selama berlakunya masih sah dan juga proyek yang sedang berjalan tidak akan terganggu hanya karena ada perubahan regulasi. Dan juga di sini prinsipnya yaitu pemerintah menerapkan masa transisi agar pelaku usaha di sini tidak dirugikan. Nah, mungkin lebih contoh penjelasannya seperti kalau perusahaan sedang melakukan proyek dengan SBU lama, proyek tersebut tetap bisa berjalan. Yang penting dokumen izinnya masih berlaku dan sah secara hukum. Dan seperti itu untuk jawab pertanyaan pertama. Yang kedua yaitu haruskah mengupdate semua izin lebih dahulu atau bisa sambil berjalan, di mana
di sini sepengetahuan saya bahwa perusahaan tidak wajib langsung mengganti semua izin sebelum melanjutkan pekerjaan. Nah, di mana di sini mekanismenya adalah bertahap atau transisi, di mana perusahaan bisa melanjutkan proyek sambil memproses update izin sesuai ketentuan baru. Nah, namun untuk tender baru atau perpanjangan kontrak, perusahaan wajib sudah menyesuaikan dengan aturan baru. Mungkin update izin ini bisa dilakukan sambil jalan, tapi untuk proyek baru, terutama tender pemerintah, biasanya sudah wajib menggunakan format izin yang sesuai dengan regulasi baru. Seperti itu. Dan juga untuk yang pertanyaan ketiga, yaitu apa syarat perubahan BUJK dari kecil menengah besar? Nah, di sini klasifikasi BUJK ditentukan oleh tiga aspek utama, di mana yaitu yang pertama itu modal di sektor dan kekayaan bersih perusahaan, di mana untuk BUJK kecil modal relatif kecil, BUJK menengah modal lebih besar, misalnya 2,5 M sampai 10 M sesuai dengan ketentuan LPJK. BUJK besar yaitu modal di atas batas menengah, berarti lebih besar daripada BUJK menengah tadi. Yang kedua yaitu kemampuan keuangan atau kemampuan menangani proyek, di mana di sini diukur dari nilai pekerjaan konstruksi yang bisa ditangani, di mana semakin besar kualifikasi, semakin besar nilai proyek yang dikerjakan. Seperti itu. Dan juga yang ketiga yaitu tenaga ahli dan peralatan, di mana kecil untuk BUJK kecil yaitu tenaga ahli terbatas, peralatan sederhana. Untuk BUJK menengah sudah memiliki tenaga ahli, bersertifikat lebih banyak dan peralatan memadai. Dan juga yang BUJK besar yaitu tenaga ahli lengkap dari madya hingga utama, dan kapasitas peralatan sendiri harus berskala besar. Di mana jadi kalau BUJK ingin naik kelas dari kecil ke menengah atau ke besar, syaratnya ada tiga: permodalan, kemampuan mengelola proyek, dan ketersediaan tenaga ahli bersertifikat. Di mana semakin besar skala usaha, semakin tinggi juga standar yang ditetapkan. Jadi intinya izin lama tetap berlaku sampai habis masa berlakunya. Perusahaan boleh melanjutkan proyek sama menyelesaikan izin, dan kalau ingin naik kualifikasi daripada BUJK, pastikan tiga hal, di mana ada modal, kemampuan proyek, dan tenaga ahli. Tidak perlu khawatir, aturan baru ini memang dibuat untuk memperkuat, bukan melemahkan pelaku usaha. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Terima kasih pertanyaannya, Pak Tasrin. Terima kasih kepada Bapak atas jawabannya. Kepada Bapak Tasrin, apakah pertanyaannya sudah terjawab, Pak? Baiklah Pak Tasrin, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya, mungkin kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum APEKNAS, Bapak Dr. Fandi Iyot.
Sebelum menunggu Bapak Ketua Umum, kami infokan bahwa video webinar ini dapat ditonton dari YouTube Apeknas DPN. Dimohon kepada peserta untuk mensubscribe dan sertifikat juga materi akan kami kirimkan ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Umum Apeknas. Apakah Bapak sudah masuk ke dalam Zoom ini? Ya, terima kasih Mbak Ulan. Baik, Bapak, kata sambutannya. Ya, ya, terima kasih Mbak Ulan. Ya, selamat pagi, salam sejahtera, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam, salam kebajikan. Terima kasih untuk tim dari APENAS yang hari ini telah melangsungkan webinar APENAS sesuai dengan ketentuan daripada organisasi APENAS, Asosiasi Pengusaha Pelaksana Kontraktor dan Konstruksi Nasional. Untuk itu, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kementerian PUPR maupun dari Lembaga Pengembang Jasa Konstruksi (LPJK) yang boleh hadir mengikuti webinar kali ini. Webinar kali ini mengangkat tema secara eh, aturan regulasi daripada eh, peraturan terkait jasa konstruksi, Bapak Ibu, di mana yang menjadi tanggung jawab kami, asosiasi, adalah APNAS menjadi wadah informasi yang akurat, yang inovatif, dan yang terupdate kepada para anggota-anggotanya dari mulai Aceh sampai Papua di seluruh Indonesia. Kami berharap para anggota badan usaha kontraktor konstruksi eh, yang tergabung di APNAS dapat memahami aturan dan peraturan yang berlaku di jasa konstruksi sehingga Bapak Ibu tidak ketinggalan berita, ya, tidak ketinggalan berita dan tidak mendapatkan berita-berita yang hoax. eh, dan kami memastikan bahwasannya seluruh informasi, aturan, peraturan terkait yang berlaku ataupun yang sudah tidak berlaku akan senantiasa kami update dalam webinar-webinar kami. Bapak Ibu sekalian, informasi-informasi ini sangat penting bagi kita pelaku usaha di badan usaha ya, supaya kita tetap mematuhi aturan dan peraturan tersebut sehingga perusahaan-perusahaan kita senantiasa mematuhi dan mengikuti aturan daripada negara kita. Bapak Ibu sekalian, bila mana ada pertanyaan terkait agenda ataupun materi yang disampaikan oleh narasumber, nanti silakan bertanya di dalam Zoom ini. Kemudian bila Bapak Ibu masih eh, ada beberapa pertanyaan, bisa menghubungi kami APNAS di 0811 777 85 8587 ya. Nanti admin akan memberikan kontak person ya atau eh, nomor telepon daripada administrasi atau sekretariat di APNAS 0811 777 8785 ya. Benar ya Mbak Ulan? 0811. Iya, Pak, benar, Pak. Ya. Ya, sekali lagi nanti di share aja Mbak Ulan di call center kita di apa di grup chatting ya, di grup chatting. Sekali lagi saya baca 0811 777 8757. 0811 777 8757. 0811 777 8757. Demikian Bapak Ibu dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Alberto STMT sebagai Development Business Manager APNAS. Semoga mendapatkan pencerahan nanti dari narasumber kita Bapak Ibu sekalian dan sekali lagi bagi yang membutuhkan electronic certificate sesuai dengan panduan daripada admin kami, silakan mengisi link kehadiran ya Bapak Ibu, link kehadiran di chatting group. Kemudian pada saat Bapak Ibu mengisi link kehadiran ya, maka automatically Bapak Ibu akan mendapatkan e-certificate karena memang e-certificate kami sudah kami rancang secara digital pada saat Bapak Ibu mengisi dengan lengkap
Jadi kalaupun ada nanti gelar salah, nama salah, itu kembali kepada typing ya. Jadi Bapak Ibu yang men-typing, maka e-certificate kita akan automatically sesuai dengan yang Bapak Ibu typing. Demikian Bapak Ibu yang boleh kami sampaikan. Sebelum saya akhiri, mohon nanti Mbak Ulan disampaikan video ISO-Space agar ketaatan kita terkait manajemen sistem baik dari ISO 9001, ISO 37001, sistem manajemen anti penyuapan ataupun anti bribery dapat kita laksanakan, dapat kita pahami dengan baik. Kemudian video kedua adalah terkait Apeknas saat ini dengan semangat Juang 45 kita masih memberikan periode eh, diskon ataupun periode eh, semangat 17 Agustus ya untuk biaya-biaya terkait SBU ataupun yang related dengan eh, perizinan. Silakan ulang disampaikan video ISOSpace dan SBU kita. Terima kasih. Mbak Ulan, silakan. Baik, Bapak, terima kasih. Mungkin admin akan memutarnya sebentar ya. Selamat datang di ISO kesenjangan. Langkah kedua, penyusunan dokumen. Sesuaikan template ISO yang sudah siap pakai. Langkah ketiga, implementasi dan audit. Integritas dan audit dengan alat yang sudah otomatis. Langkah keempat, sertifikasi. Raih sertifikasi ISO dengan rasa percaya diri. Mudahkan ISO dengan ISO Space. Kunjungi kami sekarang. Peserta webinar, kami informasikan bahwa pengumuman untuk peserta webinar. Kami informasikan bahwa webinar ini telah terdaftar resmi dalam program pengembangan keprofesian berkelanjutan. Sertifikat dalam kegiatan ini memiliki manfaat, yaitu diakui sebagai poin SKP, meningkatkan nilai kompetensi profesionalisme, digunakan untuk kebutuhan administrasi keprofesian, mendukung pemenuhan syarat perpanjangan sertifikasi. Sertifikat ini akan dikirimkan kepada peserta yang mengikuti webinar secara penuh, mengisi form kehadiran, memenuhi ketentuan teknis lainnya dari panitia. Terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi dan karir profesionalis Anda dalam bidang jasa konstruksi. Hormat kami atas nama Ketua Umum DPN Apeknas, Dr. Insinyur Fandi Iyot, STM PWK IPM. Terima kasih. Nah, berikut merupakan promo September Ceria yang masih berlaku dan kolaborasi dengan ISOSpace. Dimohon kepada yang ingin memesan lebih lanjut boleh menghubungi kami di nomor yang sudah tertera di bawah
Dan juga dapat menghubungi kami dalam call center 0811 777 8757 yang sudah ada di dalam kolom chat. Baiklah, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Ketua Umum APEKNAS atas kata sambutannya. Kita lanjut ke dalam pertanyaan. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Diana Thalia. Mau bertanya dalam konteks pengembangan usaha jasa konstruksi skala kecil dan menengah, bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung atau justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan mereka? Terima kasih. Pada Bapak Alberto, kami persilahkan untuk menjawab. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Terima kasih Mbak Diana untuk pertanyaannya, di mana pertanyaannya yaitu dalam konteks pengembangan usaha jasa konstruksi skala kecil dan menengah, bagaimana regulasi yang ada dapat mendukung dan atau justru menjadi hambatan bagi pertumbuhan mereka. Nah, di sini kalau kita bicara usaha jasa konstruksi skala kecil dan menengah, regulasi yang ada memiliki dua sisi, di mana sebagai pendukung sekaligus bisa menjadi tantangan. Di mana yang pertama yaitu regulasi sebagai dukungan, yaitu di mana kemitraan wajib. Nah, kemitraan wajib ini seperti apa? Di mana BUJK besar wajib bermitra dengan BUJK kecil dalam proyek pemerintah. Dan di mana di sini juga kemitraan wajib ini harus membuka peluang kerja. Yang kedua yaitu perizinan regulasi sebagai dukungan, yaitu perizinan berbasis risiko, di mana bagi usaha kecil proses izin lebih sederhana, yaitu melalui OSS atau di mana sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, dan juga sertifikasi tenaga kerja dan SBU, di mana meningkatkan kredibilitas BUJK kecil atau menengah saat ikut tender, maaf. Yang keempat yaitu program pembinaan, di mana untuk pemerintah dan asosiasi memberikan pelatihan dan sertifikasi massal, di mana regulasi ini sebenarnya memberi peluang memberi peluang bagi BUJK kecil dan menengah karena ada kewajiban BUJK besar untuk menggandeng mereka, di mana jadi ada akses yang lebih terbuka untuk kemitraan, perizinan, maupun sertifikasi untuk tenaga kerja dan SBU. Yang kedua yaitu regulasi sebagai hambatan. Tadi mungkin saya sempat sampaikan bahwa regulasi sebagai dukungan, di sini pun regulasi sebagai hambatan, di mana ada terbagi menjadi 4 regulasi yang sebagai hambatan, yaitu digitalisasi OSS dan LPJK, di mana sebagian BUJK kecil di daerah belum siap secara teknologi, dan juga biaya sertifikasi dan perizinan masih dirasa berat untuk usaha kecil. Yang ketiga itu kemitraan belum selalu efektif, di mana di sini kadang hanya formalitas, belum benar-benar ada atau belum benar-benar ada untuk transfer pengetahuan. Nah, seperti itu. Dan juga yang keempat yaitu kapasitas tenaga kerja. Nah, di sini kapasitas tenaga kerja mencakup syarat tenaga ahli bersertifikat, yang dimana sering jadi kendala bagi BUJK kecil. Jadi BUJK kecil kadang regulasi terasa memberatkan, di mana terutama dari sisi biaya sertifikasi dan kesiapan tenaga ahli, di mana ditambah digitalisasi yang belum sepenuhnya bisa diakses merata oleh teman-teman gitu. Seperti itu. Dan di sini kira-kira ada nggak solusi atau jalan tengah? Nah, jalan tengahnya itu pendampingan insentif oleh pemerintah dan asosiasi untuk BUJK kecil. Ada subsidi atau insentif biaya sertifikasi, di mana subsidi atau insentif ini agar tidak membenahi untuk membebani untuk BUJK kecil. Nah, dan juga digitalisasi inklusif seperti aplikasi perizinan dibuat lebih sederhana dan juga ramah ramah bagi pengguna, seperti itu. Dan juga untuk pengawasan kemitraan, di mana pemerintah memastikan BUJK besar benar-benar membina BUJK kecil. Nah, jadi regulasi ini bisa menjadi peluang besar bila dijalankan dengan pembinaan dan pendampingan yang tepat. Nah, di mana yang penting jangan sampai
aturan hanya jadi beban administrasi, tapi benar-benar menjadi alat untuk mendorong pertumbuhan BOJK kecil dan menengah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Mbak Diana. Mungkin ada tanggapan atau dari jawabannya yang saya sampaikan, Mbak Diana, monggo silakan. Baik, terima kasih Mbak Diana. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan dan jawaban yang sudah diberikan. Kita akan akhiri webinar online pada siang ini. Terima kasih kepada Bapak Alberto atas pemaparannya yang luar biasa. Pemaparan dan diskusi tadi memberikan wawasan yang sangat berharga yang dapat diaplikasikan dalam dunia konstruksi maupun di masyarakat. Sebelum kita mengakhiri webinar online pagi ini, izinkan kami untuk melakukan dokumentasi kembali. Dimohon kepada seluruh peserta untuk menyalakan kamera Zoom. Sebentar ya Bapak Ibu, admin akan mengambil screenshot pada setiap slide-nya. Terima kasih. Kami infokan kembali bahwa untuk video webinar secara utuh dapat ditonton dari YouTube Apeknas TPN. Dimohon kepada seluruh peserta jangan lupa untuk subscribe. Dan untuk sertifikat juga materi akan kami kirimkan melalui email ketika Bapak Ibu telah mengisi daftar hadir yang sudah kami kirimkan ke dalam kolom chat. Dan juga kami Apeknas sudah mempunyai channel WhatsApp. Jadi mohon dapat follow channel Apeknas di WhatsApp, di mana kami akan mengirimkan seputar dunia konstruksi, seminar, webinar, peluang bisnis, regulasi, dan event terkini. Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada narasumber serta semua peserta yang telah dengan penuh perhatian mengikuti acara online webinar pada siang ini hingga akhir. Saya atas nama panitia juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan selama pelaksanaan webinar online ini berlangsung. Terima kasih kepada Bapak Ibu sudah bisa meninggalkan Zoom.